Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya, oke? Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan inti isi hatinya untuk Gemini Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Januari 2025 ya. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Gemini. Kenapa kamu pengen intip isi hati dia? Karena orang ini penting bagimu ya. Kalau nggak penting, kamu nggak akan pengen buang-buang waktu mengintip isi hatinya, oke? Orang yang mungkin masih ada di dekatmu saat ini, kamu dan dia rutin berkomunikasi, sering bertemu, atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana, tapi kalian sudah tidak saling bicara atau saling menghindar saat ini, guys. Atau skenario ketiga, kamu nggak tahu dia ada di mana, bagaikan hilang di telan bumi, ya. Dari 3 senario yang aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama Gemini. Ini orang bukan tipe yang bisa dengan mudah mengungkapkan isi hatinya, ya. Oke, this is Lovers Gemini. Thank you for coming. Aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Dan ini general reading, artinya orang yang akan aku reading ini bisa siapa kamu, ada kaitan apa dengan kamu itu mah bebas. Mungkin temanmu guys, mungkin rekan bisnis atau teman kerja, atasanmu guys, atau saudara, atau lovers, mantan, whatever. Yang pasti jangan dipaksakan, silahkan tentukan sendiri jalan ceritanya sesuai dengan kebutuhanmu ya. Karena masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Silahkan kamu fokuskan wajah ini orang guys dan sebutkan namanya di dalam hatimu, karena kita akan segera mengintip isi hatinya yang berkaitan dengan kamu di bulan Januari ini seperti apa ya. Yuk Gemini. The Four of Wands, kayak pengen unity, bersatu kembali kayak begitu, atau kayak bersama kembali, stabil. Oke, kayak ada keinginan untuk unity, kesatuan, bersatu. Judgment, ini adalah kartu peringatan guys. Kalau ini datang biasanya seseorang menjelang berbuat salah, mengucapkan sesuatu yang salah, membuat keputusan yang salah, bertindak yang salah. Judgment, oke. Ini adiknya The Tower guys. Berarti si Gemini ini guys menjelang keluar dari jalur yang tepat dalam hidupnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, The Four of Cups, kalau sampai keluar dia akan menyesalinya katanya. Oke, it's like to do something related to you, dan itu diperingatkan jangan dilakukan. Ada yang mau dia lakukan berkaitan dengan kamu, dan kemudian semesta ini kayak memperingatkan jangan lakukan. Jangan lakukan, tapi degil guys. Gemini-nya ini mungkin kayak bodoh amat lah, aku lakukan aja, atau aku lakukan gak ya gitu, dan kemudian lakukan kali ya. The Four of Cups muncul di sini, penyesalan ya. Five of Cups fokusnya ke kecewaan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Four ke Five, see guys. Oke, kayak dia menginginkan kamu merespon dia dengan cara yang dia mau, dan itu kesannya memaksakan guys. Sementara ceritanya ini tidak boleh dipaksa, karena heart of the reading atau center of the reading kan kartu the judgment, berarti tidak boleh ada pemaksaan di sini. Tapi Gemini ini kayak memaksa kamu untuk memahami dia atau menyetujui yang dia ucapkan, atau mengikuti yang dia mau gitu deh, kurang lebih guys. Karena dia nggak menyangka reaksi kamu itu bakalan berbeda. Let's say dia merencanakan sesuatu gitu berkaitan dengan kamu ya, dan kemudian ayo kita liburan gitu. Menurut dia lupa pasti mau. Oke, lupa pasti mau diajak liburan. Dan kemudian ternyata ketika disampaikan nanti di Januari ini kamu menolak Gemini, dan kemudian dia kecewa, lalu memaksa kamu no matter what. Yang pasti ada yang dia paksakan untuk bisa terrealisasi sesuai dengan yang dia mau Gemini. Oke, zodiaknya so far si Cancer, Scorpio, Pisces ya, masih Cups yang datang di sini, the Three of Pentacles. Oke.
Subconsciously dia tuh kayak ngerasa, inilah duality-nya ya. Subconsciously dia tuh kayak ngerasa gini Gemini, kayak nggak ada gunanya juga memaksakan kamu. Kalau kamu mah nggak bilang enggak ya pasti enggak. Tapi aku coba lagi ya, apa aku kayak encourage ini si Gemini supaya mengikuti apa yang aku mau. Kalau misalnya ini adalah mantanmu Gemini, maka dia berusaha untuk mendekatimu kembali dan ada kesan memaksa untuk mengajak kamu rekonsiliasi atau berbaikan lagi supaya pacaran lagi kayak begitu guys. Karena kan tadi di bawah ada the four of wands. Kalau ini adalah pasangan suami istri yang kemudian pisah rumah, maka ini orang kayak memaksakan untuk kalian living under one roof lagi, tinggal satu rumah lagi. Tapi sebenarnya nggak boleh dipaksain guys, karena judgment datang di tengah. Nggak boleh dipaksain ya. Yang bikin kesalahan berarti dia Gemini. This person did something wrong, makanya judgment datang dan kemudian menyesalinya. Lalu kayak berusaha untuk memperbaikinya. Tapi dengan cara yang salah. Bukan dengan cara yang seharusnya kayak begitu. Dan Three of Wands datang di recent past. It's like waiting for something. Berarti itu cukup lama ya guys. Berarti si orang ini sudah cukup lama untuk mempengaruhi kamu atau terkesan sedikit memaksa kamu Gemini untuk mengikuti apa yang dia mau ini. Karena di 1-6 bulan terakhir terlihat the Three of Wands, this person is like waiting. Oke, dan kemudian judgment ini bilang no more waiting, berarti jangan ditunggu lagi. Apapun itu penolakan dari sisi kamu Gemini, it's good guys. Karena begitu kamu iakan atau kemauan ini orang terrealisasi, maka judgment akan berubah menjadi the tower kan gitu ya guys. Artinya terjadi sebuah kesalahan kayak gitu. Nah itu yang sedapat mungkin harus dihindari. Kamu udah tahu ini apa kaitannya denganmu. Kalau kamu resonate dengan readinganmu ini Gemini, jadi kalau misalnya ini tentang rekonsiliasi, maka seharusnya rekonsiliasi tidak boleh terjadi. Tapi dia ini kayak akan memaksa-maksa untuk rekonsiliasi. Dia tuh kayak akan mengusahakan segala cara untuk bisa membuat kamu mau rekonsiliasi. Kalau ini adalah kerja sama bisnis, seharusnya kerja sama bisnis tidak boleh terjadi. Tapi kemudian dia akan mengusahakan sedaya upaya untuk bisa merealisasikan kerja sama bisnis tersebut. Kalau kerja sama bisnis terjadi, maka the tower akan datang. Oke. Ada kesalahan yang dibuat ini orang sehingga tidak boleh terjadi gitu loh guys. Jadi kalau misalnya tentang rekonsiliasi yang tadi, ini orang bikin salah sehingga tidak boleh ada rekonsiliasi. Mungkin kesalahan itu belum difixkin, belum dibenerin. Dia mungkin belum minta maaf, dia mungkin belum menyesali perbuatannya sehingga tidak boleh rekonsiliasi. Atau kalau ini misalnya kerjasama bisnis, mungkin dia melakukan kecurangan tertentu, dan kalau kamu terlibat bisnis lagi dengan dia, kamu terlibat dengan kecurangan dia sehingga kamu dilarang berbisnis sama dia kan gitu ya guys. Dan dia nggak mau beresin kecurangannya tersebut guys, tapi kayak terkesan sedikit memaksa kamu untuk join dia berbisnis. Gitu sih bau-baunya guys. That's why you need to avoid this person, dihindari, dan kamu udah tahu itu guys. Dan kamu akan ngerasa bahwa si Gemini ini terlihat sangat mendesak sekali ya. Don't do that. Oke, the star datang di sini. That's the best solution from this person's side. Yang terbaik adalah ketika keinginannya terrealisasi. Tapi yang terlihat di sini the starnya adalah ketika keinginannya tidak terrealisasi. Itulah yang terbaik. Jadi apapun itu nanti yang berkaitan dengan unity, rekonsiliasi, dimulainya sebuah kerjasama, itu bukan hal yang baik Gemini dengan ini orang ya. Itu yang malah perlu kamu hindari. Jangan sampai terjadi, oke? Distance, jarak. Silakan jaga jarak. You are keeping your distance from this person. I think Gemini, sedapat mungkin kamu nggak melihat dia, nggak berurusan dengan dia. Mungkin kamu sudah blokir dia, mungkin kamu sudah tidak mau ikut campur dalam kehidupannya. Tetaplah berbuat seperti itu guys katanya. Karena inti dari readingan ini adalah judgment atau peringatan tentang harus ada jarak di antara kalian berdua. Karena bottom of the deck, overall energi adalah distance. Kamu nggak boleh dekat-dekat dengan ini orang. Bahaya kalau kamu dekat-dekat dengan ini orang. Apalagi kalau berurusan dengan ini orang dalam bentuk Four of Wands tadi ya. Rekonsiliasi lah, living under one roof lah, berada di kantor yang sama lah, terlalu dekat atau sering bertemu lah, jadi berteman lagi lah, kayak ada bahaya di sini. Ini orang bikin masalah.
Dan dia nggak sadar guys kalau masalah itu akan merembet ke kamu kayak gitu. Dan kamu yang perlu jaga dirimu guys. Banyak orang tolol di dunia ini. Mengenai apakah kita akan ikut menjadi korban atas ketololannya atau tidak, itu mah urusan kita guys. Itu kendalinya ada di kita ya. Kita nggak bisa bikin orang tolol di dunia ini jadi pintar semuanya, enggak. Tapi kita bisa meminimalisir eh, kerusakan yang terjadi dalam hidup kita karena masuknya orang-orang tolol atau karena kita berurusan dengan orang-orang tolol. Oke, jahat banget gue ngomongnya, tapi itu katanya di sini, itu yang harus aku sampaikan. Aquarius, kemudian Aries, Leo, Sagittarius, itu yang paling kuat yang sedang kamu intip isi hatinya di Gemini. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Gemini kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan intip isi hatinya untuk bulan Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Gemini. Thank you very much. Dadah guys.